Bajunya beda, bajunya zaman dulu. Baju zaman dulu kayak zaman prajurit lah gitu, yang pakai kemben doang itu sini, sama kain itu bawahnya itu pakai kemben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mode Awam bersama gue Tesar, dan gue masih ditemani oleh Mbah Jum. Masya Allah, Mbah Jum sehat? Alhamdulillah. Udah agak lama kita ya tidak berbagi cerita nih, Mbak. Puasa. Sebelum puasa, Masya Allah ya. Sekarang udah lewat Idul Adha ya. Tapi Insya Allah sobat bisnis yang setia, mudah-mudahan tetap menunggu cerita kita ya, yang Insya Allah original, tidak ada rekayasa, dan itu menjadi pengalaman orang yang mengalaminya. Dan sekarang masih ada serial Mbah Jum nih yang istimewa. Kali ini istimewa karena di belakang kita sudah ada gambar yang mensimbolkan cerita yang akan kita ceritakan hari ini ya, Mbak ya. Betul. Oke, kita mulai saja. Dengerin cerita misteri, boleh bikin tegang, tapi jangan khawatir, malaikat penjaga selalu standby. Lights out. Come on. Can you move it over? On the roadway, gotta move along. Oke. Baik, untuk cerita kali ini itu di mana dan tahun berapa tuh, Mbak? Lokasinya di Semarang pada tahun 1998. Oke. Itu antum udah nikah ya? Sudah. Itu ceritanya di mana ini? Di Semarang ya? Ceritanya saya ikut melaut karena saudara-saudara saya itu semua pelaut. Oke, itu jadi sekarang masih ada saudara yang Masih, nelayan? semuanya masih pelaut semua. Oke, berarti antum diajak melaut sama siapa, Pak? Saudara sama Kakak saya. Pokoknya saya waktu itu bulan Oktober itu saya diajak melaut. Saya kan daerah pegunungan namanya. Masa orang pegunungan melaut sih, pegunungan itu kan. Nggak apa-apa, ikut aja. Nanti belajar di situ kan. Saya ikut belajar di situ, melaut, diajak. Kakak saya yang nomor 3 itu diajak pakai perahu beliau ya. Dan berangkat juga di subuh berangkatnya. Oh iya. Biasa pulang sore kan gitu. Nah, sesampainya saya ngikut untuk beberapa hari sampai di laut, biasa kita jaring ikan. Pada hari pertama saya ikut sampai batu zuhur, perkiraan ya, karena di laut itu kan kita nggak tahu ya suasana jam berapa gitu, cuma berapa jam. Waktu itu nggak ada handphone juga kayak sekarang, handphone. Iya, 98 adalah HP ini ya, yang HP pisang gitu. terus. Nah, pas saya ikut itu, ya alhamdulillah nggak dapat apa-apa. Sepi. Saya nggak dapat apa-apa. Ada nebar jaring itu, kalau di sana itu nebar jaring, nebar payang lah namanya itu. Kalau orang sana bilang nebar payang. Itu udah sampai 3 kali, sampai zuhur 3 kali itu nebar payang dari pagi sampai laut itu sekitar jam 7-an lah, sampai laut karena agak jauh ya, mengikuti sungai. Nebar pertama yong, tidak apa, tidak dapat sama sekali tanggapannya. Kedua, kita pindah ke lokasi kan, zong lagi. Terus ketiga, zong lagi. Jam 12 kita masak nasi itu, sekitar siang dulu, makan pakai sambal. Kita goreng sambal, cabai itu. Kita coba nebar lagi habis makan siang, zong, tidak dapat apa-apa. Akhirnya pulang sampai rumah, besok berangkat lagi kan. Ya seperti semula, besok berangkat lagi hari subuh lagi. Sampai lokasi lagi, yang lain pada dapat tuh. Pada dapat yang lain, kan deket-deketan ya. Nggak kelihatan lah gitu, si A, si B gitu kan. Kita nebar, kakak dapat juga. Sampailah beberapa hari itu zong.
itu nggak dapat sama sekali atau ada teri-teri gitu yang Nggak ada. nggak ada sama Nggak sekali. ada nyamuk ikan satu pun selebar itu jaring atau payang lah yang disebut orang sana itu payang. Itu selebar lapangan bola itu nggak ada nyamuk ikan satu pun. Ini jangan bayangin jaring yang buat di sungai ya guys. Sobat bisnis. Ini beda ya. Ini Beda. jaringnya memang jaring payang istilahnya. Jaring ya. khusus lah Oh, jaring untuk khusus. pakai perahu ditarik bukan bukat ya macam jaring. Dan itu nggak ada sama sekali. Sama sekali kita makan sambal lagi kan. Sama nasi sambal untuk beberapa hari. Biasanya kalau ada dapat ikan itu makan siang bakar ikan gitu ya. Dimasak Dimasak. kalau orang sana itu kan senangannya kan di sayur. Ikan baru dapat itu potong-potong, cuci bersih, sayur. Kan seger tuh, masih Ya, ya. manis ya. Masih Segar. Habis makan siang hari keempat ini ya. Iya, Hari keempat masih zong masih hijau. apa ya? Pas hari Kamis itu kan, sebenarnya bahasa Arab tuh Kamis. Itu Kamis hijau. siang ya. Kamis ya. Habis makan siang, saya kesal. Di situ kesal. Yang lain pada dapat, saya nggak dapat rombongan saya gitu. Iya. Ada apa gitu? Apa ada yang salah gitu? Semuanya kita punya keluarga ibaratnya ya, pengen nyari nafkah untuk keluarga. Kok kita sendiri nggak dikasih? Gitu. Saya marah-marah. Ya pokoknya saya marah sama penunggu laut itu, entah siapalah itu ya. Pokoknya saya marah, saya dimarahin sama kakak saya itu. Jangan begitu nggak boleh. Marah-marah seperti itu larangan. Biarin aja saya yang tanggung jawab, kalau bilang gitu. Saya dimarahin. akhirnya kan pulang tuh sampai rumah asar. Saya biasanya kan hari Jumat libur tuh. Saya bersihin perahu, bersihin mesin-mesin, saya bantu untuk apa namanya tuh bersihin mesin-mesin, bersihin sikatin, tutup di rodong kan, hujan gitu. Saya parkir di kali, saya pulang. Terus pulang, saya mandi biasa kan bersih-bersih, mandi itu kan baru masih sore ya. Ya. Itu maghrib, saya sholat, habis maghrib saya duduk, pulang makan, isya masih lagi, karena besok libur kan ya masih santai aja ya. Jumat tuh libur. Libur biasanya libur, terus kita yang libur. Nah, di saat sekitar jam 10 atau jam 11 itu saya masuk kamar tuh, kamar saya di belakang tuh. Saya kan numpang di kakak saya yang nomor 4. Nomor 4. Saya tidur di situ di belakang, kamar belakang. Istri nggak ikut. Kan? Tiba kayak ada angin. Saya bahan itu, bahan kayak Belum tidur ya? belum, tapi kayak udah agak ngantuk. Kayak ada angin, syut, gitu. Tiba-tiba saya terbangun, kaget. Tiba-tiba di sebelah saya ada 4 orang laki-laki. Sebelah saya. 4 orang laki-laki. Maksudnya teman nelayan juga. Bukan, saya sendiri juga nggak tahu tadinya kan. Siapa kamu bilang gitu kan? Tak perlu nanya, saya utusan, bilang gitu kan. Perawakannya gimana? Perawakannya tuh gede tinggi semua, sama lah, rata gitu ya. Dia bawa pedang semua, 4 orang itu. Bawa pedang. Iya, bawa pedang. Maksudnya kayak pendekar gitu. Kayak prajurit lah, menurut saya sih prajurit, kayak prajurit kerajaan gitu lah. 4 orang di 4 orang. dalam kamar. Di dalam kamar saya kan tembus sama apa namanya dapur tuh, cuma ordeng doang, seret gitu loh kan. Waktu itu belum ditutup, masih rebahan kan. Datanglah itu 4 orang tuh lewat belakang, itu tahu-tahu set udah di dalam. Gitu. Penampakannya seperti Manusia. betul. manusia ya istilahnya yang biasa ada sehari-hari kita lihat. Nah, Hmm. kalau dia bajunya baju Bajunya zaman- beda, bajunya zaman dulu.
baju zaman dulu kayak zaman prajurit lah gitu, yang pakai kemben doang itu sini sama kain itu bawahnya itu pakai kemben, ikat, sabuk gitu kan, terus pedang di sabuk di sini. Pedang panjang. Pinggangnya itu panjang dan Tampak lah seperti pendekar lah ya. Bukan Ya. acara 17-an nih guys, seperti ini bahwa di depan tiba-tiba ada 4 orang pendekar ini. Antum ya pasti kaget lah ya. Ya prajurit lah pakainya sama. Ah. Kalau pendekar kan beda ya. Ini prajurit. Seolah prajurit ini prajurit siapa? Terus, ayo ikut saya, bilang gitu. Kemana? Aku bilang gitu kan. Mana ngajak-ngajak ya, saya nggak tahu kamu siapa. Saya dipaksa ya kan, tapi namanya 4 orang ya, saya dipegang, tahu-tahu udah ikut, gitu kan. Dipegang, set, langsung secepat kilat kayak angin aja, set, gitu kan. Tiba-tiba saya udah di pinggir pantai, Kayak diseret gitu, maksudnya dipegang kayak terbang aja tuh, set, gitu aja. Saya nggak sadar tuh, set, tahu-tahu beberapa detik lah, udah nyampe di pinggir pantai.